وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini kita berada di hari-hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan salah satu hal yang utama di hari-hari Ramadan ini adalah memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu mengilmui seni dalam berdoa, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu akan memancing Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kita. Yang pertama, kita harus mengilmui seni memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa adab berdoa itu yang pertama adalah kita mengetahui nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia, yang itu kita jadikan muqaddimah dalam doa kita. Ya. Jadi, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, sebutkanlah nama-namanya yang mulia, dan bahkan dalam hadis itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa kalimat yang bisa kita pakai dalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Man La Ilaha Illa Antal Fardus Samadul Ladzi Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Kata Rasulullah SAW, kalau lafaz-lafaz ini kita gunakan, siapa yang menda'a bihi ujib, siapa yang menggunakan kalimat-kalimat pujian itu, maka Allah akan mengijabah doanya. Ya. Jadi ilmuilah hal-hal yang menjadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu kita sebutkan dan kita ulang-ulang dalam muqaddimah doa kita. Kemudian setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat itu juga bagian dari adab kita dalam berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kita. Yang berikutnya adalah ketika kita berdoa, kita harus dalam kondisi yakin dengan doa kita, bahwa kita betul-betul merasakan bahwa Allah ini akan mengistijabah doaku. Tidak ada keraguan sedikit pun. Diijabah nggak ya? Ya. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah SAW. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi engkau yakin bahwa doamu itu akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga satu hal yang dilakukan oleh salafus saleh ketika mereka berdoa itu, mereka al-ilhahu fid doa. Mereka ngotot dengan doa mereka. Ya. Itu yang mereka lakukan. Seni memancing supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doanya dengan menghibah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngotot di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ada seorang salafus saleh, dia datang ke Masjid Nabawi, kemudian ketika dia masuk di Masjid Nabawi itu menuju Raudhah, dia di Raudhah itu di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa begini, ya Allah, sungguhnya dosa-dosaku banyak ya Allah. Kalau Engkau mengampuni dosaku, maka sahibu hadal qabr, yang punya kubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bergembira. Dan kalau Engkau tidak mengampuni dosaku, maka syaitan yang bergembira.
maka aku menyerahkan kepadamu ya Allah yang mana yang engkau pilih. Ini adalah sebuah seni dalam berdoa, seperti memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngotot di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah hal yang perlu kita ilmui, kita pelajari, dan menjadi warna dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kalau kita menginginkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengilmui waktu dan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengistimewakan waktu-waktu tertentu sebagaimana Allah mengistimewakan tempat-tempat tertentu. Ya. Dalam 1 tahun itu ada bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Tidak siangnya, tidak malamnya, itu adalah waktu-waktu yang utama. Ya, dalam 1 pekan ada hari Jumat. Ya. Dan di hari Jumat itu wabil khusus ba'da ansar, ya. Kalau di setiap malam itu ada 1/3 malam terakhir. Nah, kalau di hari-hari Ramadan, siang malamnya semuanya punya fadilah, dan lebih khusus lagi 1/3 malam terakhir. Wabil asharihum yastaghfirun. Sifat-sifat orang yang beriman itu di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi waktu-waktu yang lainnya, waktu turun hujan, ya, waktu ketika kita musafir, ya. Itu semuanya adalah waktu-waktu yang istimewa untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga mencari tempat-tempat yang utama. Tempat yang paling utama itu tentu Makkahul Mukarramah, ya. Di situ ada Masjidil Haram, dan ada tempat khusus di sekitar Ka'bah itu namanya Multazam, ya. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya Multazam. Dalam riwayat hadis Imam Ahmad itu tempat itu sangat mustajab untuk berdoa. Dan secara khusus saya pribadi telah membuktikan itu, ada doa-doa saya yang saya panjatkan kepada Allah di tempat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Masjid Nabawi ada namanya Raudhah. Itu juga tempat yang sangat istimewa, karena Rasulullah SAW mengatakan ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah, ya. Antara mimbarku dengan rumahku itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Itu tempat yang sangat mustajab. Jadi ada 2 keutamaan di situ, ya. Kalau kita berada di tanah haram itu bertemu, apalagi di hari-hari Ramadan, jadi bertemu 2 fadilah yang dahsyat. Fadilah waktu dan fadilah tempat. Dan kita perlu mencita-citakan suatu saat nanti juga bisa berada di tempat-tempat yang mulia itu di waktu yang mulia pula. Kemudian yang berikutnya, seni dalam berdoa itu adalah ketika kita berdoa, hendaknya kita memukaddimahi doa kita itu dengan amal soleh. Kalau kita ada hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat tertentu, ya, pancinglah keinginan kita itu dengan sebelum kita bermohon itu kita beramal soleh. Apakah bersedekah, apakah sholat, ya, apakah berbuat kebaikan kepada orang, ya. Dan dengan amal itu kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya pengharapan yang besar, ya, punya rencana yang besar, dan kita memohon kepada Allah agar rencana kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mukaddimahilah pengharapan kita kepada Allah dengan amal-amal yang besar pula, ya. Nah, jangan kita punya pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah sehat, ya Allah karir, ya Allah ini, ya Allah itu. Banyak sekali permintaannya, cuma ketika dia bersedekah 2.000 rupiah, ya 5.000 rupiah, banyaknya yang diminta, begitu banyak yang diminta, cuma yang diberikan cuma berapa, ya. Perlu untuk kita melipat gandakan amal-amal soleh kita, kemudian kita persembahkan kepada Allah. Ya Allah, ya, aku hambamu yang taat dengan amal solehku ini, mudah-mudahan engkau berkenan, ya, menerima, mengijabah seluruh permohonanku kepadamu, ya Allah. Kemudian yang terakhir,
ketika kita berdoa, kita perlu untuk tidak berputus asa dengan doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Qalu wa kaifa ya'jalu ya Rasulullah? Qal, "Idza qala al-'abdu da'utu falam yustajab li, thumma taraka ad-du'a," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara kalian itu akan ijabah doanya oleh Allah selama dia tidak terburu-buru. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana contohnya itu orang yang terburu-buru?" Kata Rasulullah SAW, apabila seorang itu mengatakan, "Saya telah berdoa tapi tidak ada tanda-tanda doa saya diijabah oleh Allah," jadi dia meninggalkan doa itu. Jadi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga jangan sampai kita ada rasa ingin cepat-cepat gitu ya. Ada rasa ingin buru-buru melihat hasil dari doa kita. Ada hikmah yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala mungkin belum mengijabah doa kita. Allah ingin melihat kita lebih dekat kepadanya. Allah ingin melihat kita lebih rajin meminta kepadanya. Karena yang perlu kita tahu bahwa Allah itu punya sifat semakin kita rajin meminta, semakin Allah suka. Semakin kita sering menghibah di hadapan Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah suka. Karena kita memperlihatkan ketergantungan diri kita kepadanya. Tentu berbeda atau berbanding terbalik dengan makhluk. Makhluk itu semakin sering kita minta, semakin dia tidak suka. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Allah sangat senang mendengarkan permohonan-permohonan hambanya, permintaan-permintaannya, selama itu bukan dosa, bukan hal-hal yang sifatnya maksiat dan hal-hal yang tercela. Maka disinilah urgensinya, disinilah pentingnya kita selalu berusaha untuk mengilmui seni dalam berdoa, dan jangan sampai dalam hari-hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita lewatkan begitu saja. Dimanapun, dalam kondisi apapun, ya, hari-hari Ramadan ini adalah hari-hari yang istimewa untuk kita lantunkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak siang harinya, tidak malam harinya, semuanya adalah waktu-waktu yang mustajab. Ayo kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara serius dengan memperhatikan adab-adab dan seni dalam berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh doa dan pinta kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.